Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Dan untuk teman-teman yang belum follow akun Snack Video saya, silakan teman-teman follow karena akan saya upload terus informasi seputar kesehatan di akun Snack Video. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman pernah tidak ya wajahnya itu bengkak, kemudian juga di sekitar bibir ya, kemudian di sekitar mata. Nah, bengkak ini terjadi bukan karena teman-teman habis benturan ya, tiba-tiba teman-teman ya nggak kena benturan ya di pipinya, di bibirnya ya, di sekitar matanya itu bengkak. Pernah atau tidak? Kalau pernah silakan tulis di kolom komentar itu karena apa ataupun habis ngapain. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas angioedem ya, bengkak pada pipi, sekitar bibir dan juga di sekitar mata. Nah, teman-teman ya, kasus ini sering juga dijumpai di sekitar kita. Mungkin teman-teman ada tetangganya ataupun saudaranya ataupun teman-teman sendiri yang mengalami hal ini. Nah, ini memang cukup banyak kasusnya. Nah, kita bahas sedikit ya. Jadi apa itu angioedem? Nah, jadi angioedem ini ya penyakit yang ditandai dengan pembengkakan di beberapa daerah ya, di sekitar mata, bibir, ya di pipi. Nah, ini disebabkan oleh reaksi alergi. Nah, ini mirip ya dengan Kaligata ataupun Kaligato. Nah, tapi bedanya kalau Kaligato itu di permukaan kulit ya, kalau ini dia di bawah kulit. Nah, kemudian teman-teman kalau Kaligato juga biasanya lebih ketal. Dok, apa saja sih gejala ataupun tanda dari angioedema ini? Nah, jadi teman-teman ya, gejala yang bisa teman-teman timbulkan ataupun yang bisa teman-teman alami ya, tandanya itu rasa hangat di pembengkakannya ya, kemudian kemerahan. Nah, kemudian dia juga berbatas tegas ya, batasnya tegas kelihatan ya mana yang bengkak itu. Nah, kemudian juga pada pembengkakannya bisa disertai dengan sedikit rasa nyeri. Dok, apa saja sih penyebab angioedema ini? Nah, jadi teman-teman ya, angioedema ini bisa disebabkan oleh beberapa hal ya. Yang pertama itu makanan. Nah, jadi makanan ini bisa menyebabkan teman-teman terkena angioedema ataupun pembengkakan tadi ya. Nah, ini terjadi kalau teman-teman memiliki alergi. Nah, misalkan teman-teman alergi makanannya itu yang paling sering adalah makanan laut ya, kacang, kemudian juga alergi telur ataupun produk susu. Nah, ini bisa terjadi kalau teman-teman alergi. Yang kedua, obat-obatan. Nah, teman-teman ya, ada obat-obatan tertentu ya, karena reaksi tiap orang itu bisa berbeda antara satu dan lainnya. Misalkan orang si A itu lebih sensitif ketika menggunakan antibiotik tertentu ataupun penghilang sakit tertentu. Nah, sedangkan B itu aman-aman saja. Ketika A ini menggunakan obat tersebut ya, itu menimbulkan reaksi ataupun meningkatkan sensitivitasnya ya, timbullah angioedema. Nah, jadi obat-obatan itu bisa mengakibatkan angioedema. Nah, ketika teman-teman sudah tahu kalau teman-teman tidak bisa menggunakan obat tersebut, kalau seandainya berobat ke dokter ya, itu diingatkan dokternya, dok saya nggak bisa menggunakan obat ini ya, dijelaskan apa obatnya, dan teman-teman perlu ingat apa obat itu, jadi nggak kelupaan. Yang ketiga, alergen pada umumnya. Nah, teman-teman ya, angioedema juga bisa disebabkan oleh alergen yang umum. Misalkan teman-teman karena serbuk sari bunga ya, kemudian juga sengatan serangga, kemudian bulu hewan ya, terkena bulu hewan, teman-teman bisa mengalami angioedema. Dan juga yang terakhir yang paling sering adalah latek ataupun karet. Nah, itu tadi ya, alergen-alergen umum yang bisa menyebabkan teman-teman angioedema. Yang keempat, faktor lingkungan. Nah, jadi teman-teman, faktor lingkungan juga bisa menyebabkan teman-teman terkena angioedema ya. Ketika memang teman-teman sensitif terhadap hal tersebut, misalkan terhadap cuaca yang panas, cuaca yang dingin ya, ataupun penekanan pada kulit yang terlalu lama
ya, ataupun teman-teman misalkan terkena sinar matahari yang menyengat ya. Nah, ini bisa menyebabkan teman-teman terkena angioedema kalau memang teman-teman sensitif terhadap hal tersebut. Dok, faktor risikonya apa saja sih? Nah, jadi teman-teman ada beberapa faktor risiko yang meningkatkan orang tersebut bisa terkena angioedema. Nah, misalkan teman-teman memiliki penyakit autoimun. Nah, ini bisa ya meningkat terkena angioedema. Kemudian ada riwayat anggota keluarga yang memiliki angioedema, ataupun teman-teman ya, yang ketiga, saat kecil dulu ya, ataupun waktu masih remaja misalkan, itu pernah terkena angioedema tapi tiba-tiba hilang ya, ataupun nggak pernah lagi. Nah, ini bisa terjadi lagi ya. Yang keempat, teman-teman mempunyai penyakit misalkan lupus ya, kemudian juga limfoma ataupun penyakit tiroid. Nah, ini faktor-faktor risiko yang meningkatkan orang lebih rentan terkena angioedema. Ini bukan pasti, tetapi meningkatkan faktor risiko. Nah, jadi lebih memudahkan seperti itu maksudnya ya. Dok, bagaimana pencegahan supaya tidak terkena angioedema? Nah, jadi teman-teman ya, pencegahannya supaya teman-teman tidak terkena angioedema itu memang ada beberapa cara ya. Di antaranya yang pertama, teman-teman hindari faktor pemicunya. Nah, kalau teman-teman seandainya ada penyakit angioedema, teman-teman harus mengenali ya, apa sih yang menyebabkan kumat ataupun kambuh ataupun timbul. Misalkan karena udara dingin, ataupun karena obat-obatan ya, karena bulu kucing misalkan. Nah, jadi teman-teman memang harus mengenali ya pemicunya, ya penyebabnya apa, itu harus dijauhi. Yang kedua, teman-teman belajar mencatat makanan yang teman-teman makan. Nah, misalkan teman-teman hari ini makan ayam, makan telur, ataupun makan yang lain, ya itu dicatat. Nah, ketika teman-teman muncul angioedemanya, ya berarti teman-teman tidak bisa mengkonsumsi makanan tersebut. Ya, ataupun teman-teman memang sudah tahu ya makanan apa yang menjadi penyebab. Kalau teman-teman sudah tahu makanan apa yang menjadi penyebab, teman-teman memang selain mencatat juga harus dihindari makanan tersebut ya. Dan ketika teman-teman makan makanan yang kemasan, itu dilihat komposisinya. Ataupun ketika teman-teman makan di luar, itu ditanya, ini buatnya pakai apa saja. Nah, jadi tidak ada bahan makanan yang bisa mencetuskan timbulnya angioedema. Nah, ini perlu juga. Dok, pengobatan apa sih yang bisa dilakukan di rumah? Nah, jadi teman-teman ya, saat teman-teman terkena angioedema di rumah, itu ada tindakan pertama yang bisa teman-teman lakukan. Misalkan yang pertama, teman-teman minum antihistamin yang telah diberikan oleh dokter. Ya. Yang kedua, kalau teman-teman tidak ada faktor penyebabnya karena dingin, ya itu kompres pakai bahan yang dingin ataupun pakai es ya, bagian yang bengkaknya. Nah, yang ketiga, teman-teman catat daftar yang menyebabkan teman-teman jadi angioedema. Jadi tidak diulangi lagi, misalkan lagi bengkak, terkena itu lagi tambah bengkak ya, jadi nggak hilang-hilang. Jadi perlu teman-teman tahu. Oke teman-teman, kalau teman-teman terkena angioedema tiba-tiba setelah dilakukan tindakan di rumah belum hilang, ya silakan kunjungi ke dokter ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Semoga yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Salam sehat, sampai jumpa.